Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, pengurus Yayasan Pendidikan Nurul Islam, dan sateja guru-guru epon, putra putri rahimakumullahu ta'ala jami'an. Para hadirin sekalian, kita tahu bahwa Yayasan Pendidikan Nurul Islam Minangka Sarak Septong, lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Ada orang bertanya, apa perbedaan Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa bedanya? Kenapa perbedaan antara NU dan Aswaja? Perbedaan antara Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawabannya ialah NU itu pasti Aswaja. Aswaja belum tentu NU. Sama dengan pertanyaan, apa perbedaan pesantren dan pesantren Sidogiri? Bedanya, pesantren Sidogiri itu pasti pesantren. Pesantren belum tentu pesantren Sidogiri. Bisa dipahami. NU itu pasti ahli sunnah belum tentu NU. Kok begitu? Karena betapa banyak di negara-negara lain di luar Indonesia, mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka bukan NU. Karena NU ini secara terutama hanya berada di Indonesia, meskipun akhir-akhir ini NU sudah banyak memiliki pengurus cabang istimewa di beberapa negara. Pertanyaan selanjutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan yang dilontarkan di dalam sebuah konferensi internasional yang berlangsung pada tahun 2016 di Chechnya. Chechnya itu adalah negara bagian daripada Rusia sekarang. Ada seminar internasional yang diprakarsai oleh beberapa perguruan tinggi terkemuka, perguruan tinggi Islam terkemuka di dunia. Di antaranya adalah Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Az-Zaitunah di Tunis, Universitas Qarawiyyin di Maroko, dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Mereka menggagas sebuah konferensi atau muktamar yang berskala dunia, diadakan di sebuah negara mantan Uni Soviet, yaitu Chechnya. Topiknya sangat sederhana, berupa sebuah pertanyaan, man hum ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Pada akhirnya perumusan dikatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah mereka
yang di bidang akidah mengikuti mazhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini artinya bahwa ahli sunnah wal jamaah di bidang akidah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini yang pertama. Yang kedua, ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang di bidang fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang di bidang akhlak tasawuf mengikuti mazhabnya Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Hasan Asy-Syadzili, dan kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini rumusan yang terakhir. Ternyata kita lihat bahwa hasil keputusan daripada konferensi internasional tahun 2016 yang diadakan di Jeddah itu persis dengan rumusan Nahdlatul Ulama yang ditulis hampir 100 tahun yang lalu, mungkin sudah 100 tahun yang lalu, bahwa ahli sunnah wal jamaah itu gitu. Para hadirin sekalian, setelah muktamar Jeddah yang rumusannya seperti itu, banyak kelompok lain yang tersinggung, Salafi Wahabi tersinggung, karena dengan rumusan seperti itu secara tidak langsung mereka bukanlah ahli sunnah wal jamaah. Tapi akhir-akhir ini justru mereka yang mengaku sebagai satu-satunya kelompok ahli sunnah wal jamaah, sementara yang lain itu bukan. Para hadirin sekalian, ini perbedaan NU dan ahli sunnah wal jamaah. Ciri-ciri daripada ahli sunnah wal jamaah, ciri-cirinya adalah yang pertama adalah al-wasatiyah, moderasi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah kami menjadikan kamu umat Muhammad sebagai ummatan wasatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsiri kata wasaton ini apa? Wasaton artinya adalah umat yang adil. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahwa umat Muhammad ini sebagai umat yang adil. Adil itu apa artinya? Adil adalah wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, itu namanya adil. Kalau ada dua fatwa ulama, yang satu ringan, yang satu berat, maka fatwa yang ringan itu digunakan pada saat-saat kita sulit, dan fatwa yang ringan itu kita laksanakan di saat-saat kita sedang dalam kondisi normal. Karena fatwanya para ulama mereka, para hadirin budi seterma, buat berat. Fatwa yang berat dan fatwa yang ringan itu harus ditempatkan pada tempatnya. Fatwa yang ringan itu perlu, fatwa yang berat juga perlu. Orang-orang yang lemah membutuhkan fatwa yang ringan. Orang-orang yang kuat memerlukan fatwa yang berat. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kadang-kadang pertanyaan yang sama ada jawaban berbeda karena kondisi orang yang bertanya berbeda. Si A bertanya, si B bertanya.
Pertanyaannya sama, jawabannya bisa berbeda. Kenapa? Sebab karena yang bertanya kondisinya tidak sama. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah ditanya, apakah orang yang membunuh orang itu ada taubatnya? Boleh taubat bagi orang yang pernah membunuh orang? Beliau menjawab, tidak ada. Orang yang membunuh orang itu tidak ada taubatnya, ya pasti neraka sudah. Lalu ditegur oleh salah seorang, kenapa tidak ada taubatnya? Padahal beberapa saat yang lalu panjenengan pernah mengatakan bahwa orang yang membunuh orang itu ada juga taubatnya. Maksud antara jawaban yang sekarang dan jawaban yang kemarin atau beberapa saat yang lalu. Setelah diteliti, orang yang bertanya sekarang dan orang yang tanya seminggu yang lalu kondisi psikologisnya berbeda. Orang yang bertanya kali ini adalah orang yang belum pernah membunuh orang, tapi sangat ada kemungkinan punya potensi untuk membunuh. Agar supaya dia tidak membunuh dan agar supaya dia tak berdosa, katakan saja tidak ada taubatnya. Sedangkan orang yang bertanya kemarin, dia itu sudah melakukan pembunuhan. Kalau dijawab tidak ada taubatnya, dia akan putus asa, akan putus asa sehingga tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya adil, ya. Para hadirin sekalian, ini salah satu arti daripada wasatiyah. Arti yang lain daripada wasatiyah adalah waqi'iyah, realistis. Bisa paham, kita itu nanti orang matur, tapi karena kebiasaan berbahasa Indonesia sulit menyampaikan sesuatu dengan bahasa matur. Realistis ini kan apa berarti? Nyata. Realistis. Para hadirin sekalian, Islam itu adalah idealis tapi realistis. Mantur paham ini. Ini kesannya nyata materi juga gitu. Islam itu adalah idealis tapi realistis. Para hadirin sekalian, dulu menjelang negara ini merdeka, para pejuang kemerdekaan, para pendiri bangsa ini, mereka bermusyawarah. Bermusyawarah tentang apa? Tentang dasar negara Indonesia yang akan lahir, akan berdasarkan apa? Ternyata mereka tidak sepakat, ada dua kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok Islam, yang kedua adalah kelompok sekuler. Sekuler mereka kelompok yang anti agama, bukan hanya anti Islam tapi anti agama. Pejuang kemerdekaan dari kalangan kaum muslimin menginginkan dan mengusulkan agar supaya negara ini berdasarkan syariat Islam. Sementara orang-orang lain dari kalangan selain Islam, terutama kalangan sekuler, menginginkan negara ini menjadi negara sekuler yang memisahkan antara politik dan agama, ataupun negara-negara agama-agama. Tidak ada hubungan sama sekali antara agama dan negara. Sudah barang tentu dua keinginan ini tidak bisa dikompromikan. Panas sih, situasinya pada saat itu sangat panas. Kelompok A menginginkan seperti ini, kelompok B menginginkan seperti itu, kan tak bisa dikompromikan. Seandainya mereka itu terus bertahan dengan keinginan masing-masing, kita yakin bahwa negara ini sampai sekarang tidak akan lahir. Tidak akan ada yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada. Akan tetapi kemudian diusulkan bagaimana kalau negara ini berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila. Ternyata kelompok sekuler mau.
Kenapa mereka mau? Karena bagi mereka Pancasila itu bukan agama. Yang penting bagi kami bukan agama. Oleh karena itu mereka mau. Kelompok Islam mau dengan Pancasila karena Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bukan hanya tidak bertentangan dengan syariat Islam, akan tetapi selaras dan sesuai dengan syariat Islam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pancasila menjadi win-win solution. Menjadi titik temu antara dua keinginan yang berbeda. Dan dengan Pancasila, alhamdulillah negara ini bertahan sampai saat sekarang. Dan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat, ya kan? Para hadirin sekalian, ada 3 peran besar yang dimainkan oleh NU selama ini. Peranan yang pertama adalah NU sebagai benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pengertian sekedar kasar. NU sebagai benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, NU sebagai pengawal moral bangsa Indonesia. Yang ketiga, NU sebagai penyangga negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak orang mengatakan kalau NU masih eksis, insya Allah Ta'ala negara ini akan selamat sampai hari kiamat. Amin. Siapapun presidennya, yang penting negara dan bangsa ini selamat. Ya. Siapapun presidennya, tak peduli siapapun, karena yang penting negara dan bangsa ini selamat sampai hari kiamat. Para hadirin sekalian, menambah satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati sholatu." Persoalan yang pertama kali menjadi persoalan nanti pada hari kiamat adalah tentang sholat. Artinya kalau nanti pada hari kiamat banyak pertanyaan, kira-kira materi pertanyaan yang pertama itu apa? Menurut hadis ini ya sholat, karena Nabi SAW ajabu awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Persoalan yang pertama ditanyakan nanti pada hari kiamat adalah tentang sholatnya. Artinya apakah kamu sholat apa enggak? Kalau kamu sholat, apakah sudah benar sholatnya? Bukan hanya sholat tak sholat, tapi benar tidak. Oleh karena itu, maka menurut saya yang dinamakan guru besar itu adalah guru mereka yang pertama kali mengajari kita tentang tata cara sholat. Itu guru besar, bukan profesor yang mengajar S2 dan S3, akan tetapi salah seorang guru yang pertama kali mengajari kita tentang tata cara sholat yang benar. Akan tetapi sholat tidak akan ada artinya tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka guru besar bagi kita adalah mereka yang mengajari kita rukun iman dan rukun Islam dan tata cara yang lain. Mudah-mudahan kita konsisten melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ritual maupun sosial. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Saya ini dari Kucing Kaula dari Singapura langsung ke kantor. Dari Singapura langsung ke kantor. Saya melihat orang-orang Singapura itu mayoritas non-muslim, mayoritas kafir. Akan tetapi perilaku sosialnya lebih baik daripada orang-orang Islam di sini. Lebih jujur orang sana daripada orang sini. Lebih taat mereka terhadap aturan daripada orang-orang di sini.
termasuk aturan lalu lintas. Salah satu yang saya sampaikan di sana adalah bahwa Muslim yang baik pasti akan menjadi warga negara yang baik. Muslim yang baik pasti merupakan warga negara yang baik. Karena Islam mengajarkan kita agar kita taat kepada aturan negara. Islam mengajarkan kita agar supaya kita taat kepada aturan negara sepanjang aturan negara itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk taat kepada aturan lalu lintas. Karena ada sebagian orang pakaiannya sangat Islami, pakai jubah putih, pakai surban, akan tetapi naik sepeda motor tanpa helm. Ia belum cukup menjadi syarat sebagai Muslim yang baik karena tidak taat kepada aturan negara. Tidak taat kepada aturan negara. Bagi orang-orang Barat, bagi orang-orang Singapura, meskipun bukan orang Barat, melanggar aturan lalu lintas itu adalah aib. Ya. Akan tetapi orang-orang sini melanggar aturan lalu lintas tidak merasa berdosa. Apa berdosa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiiullah wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum." Jelas sekali kan? Jelas. Perhatian sekalian, moga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.